Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebentar ngopi dulu. Tadi saya lagi nyetir di jalan, lalu membayangkan sebuah masalah konflik. Tiba-tiba saya dapat ilham tentang 5 kualitas sikap mental manusia dalam menghadapi masalah, ya, terutama konflik dan pertengkaran yang dihadapinya. Apakah tiba-tiba atau tidak sengaja, ya, di lingkungan hidupnya, di lingkungan sosial pergaulannya. Lalu saya tiba-tiba dapat 5 sikap mental, 5 sikap derajat sikap mental, 5 level sikap mental, ya, yang ada dalam kehidupan, yang ada pada setiap orang, yang perlu diketahui untuk dijadikan renungan dan pelajaran, ya, sebagai pengetahuan. Saya nggak tahu, itu lagi nyetir tiba-tiba dapat ilham itu saja. Jadi ada 5 sikap mental dalam kehidupan manusia, ya, tentang bagaimana menghadapi masalah, terutama konflik dan pertengkaran yang dihadapinya secara tiba-tiba atau tidak sengaja dalam lingkungan sosial dan pergaulannya, begitu, ya. Itu nggak tahu, saya tiba-tiba dapat itu dan tiba-tiba saya ingin jelaskan lalu berbagi kepada Anda, mudah-mudahan bermanfaat, gitu saja, ya. Jadi 5 sikap mental itu, pertama adalah penakut, ya. Orang yang punya masalah dengan orang lain, apakah menjadi konflik atau tidak, tapi dia takut menghadapinya. Memang sikap mentalnya penakut, tidak berani, tidak punya keberanian, padahal dia benar misalnya, itu bukan dia yang salah, tapi karena sikap mentalnya penakut, dia tidak berani menghadapinya, ya. Ini laki-laki dengan kesadaran sikap mental yang paling rendah, yang paling buruk. Dia tipenya penakut dan tidak berani, gitu, ya. Ini ada dalam kehidupan sehari-hari kita, dan mudah-mudahan kita terselamat dari masalah besar ini, ya, karena penakut itu memang masalah besar, terutama bagi laki-laki, ya. Jadi memang sikap mentalnya penakut, tidak punya keberanian, dan ini bukan laki-laki yang baik, bukan tipe calon pemimpin, bukan tipe calon suami yang baik juga, gitu, ya. Tadi videonya terpotong, saya merekam dari awal, ternyata tidak masuk, ya. Ternyata alhamdulillah hanya pengantarnya sedikit. Nah, ini saya ganti di tempat bubur kacang langganan saya. Saya sering sarapan di sini. Oke, kita lanjut ke video berikutnya, ya. Jadi dia tidak berani saja, tidak punya pengalaman konflik. Padahal yang namanya laki-laki, ya, yang namanya bertengkar, konflik, itu perlu, ya, perlu dilatih untuk membangun sikap mental yang kuat, gitu. Kalau perempuan bisa tidak perlu, tapi terutama laki-laki ini sangat butuh latihan sikap mental, mengasah diri menjadi orang yang mentalnya bagus sebagai laki-laki, karena dia nanti calon pemimpin rumah tangga, lalu memimpin istrinya, memimpin anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, terutama mendidik anak-anaknya yang laki-laki lagi. Itu, ya, sikap mental yang paling rendah, yang paling tidak bermutu, penakut orangnya itu. Nah, ini laki-laki yang kurang sempurna ini, ya. Jadi kalau Anda ada masalah dengan teman, dengan orang lain, yang disengaja atau tidak sengaja, dan Anda dalam posisi yang benar tapi takut menghadapinya, ya, nah itu sikap mental yang paling buruk, paling rendah. Yang kedua, berani tapi salah. Nah, ini nih, di atas takut. Berani tapi salah itu juga negatif, tapi ada positifnya, ada kelebihannya. Apa? Keberaniannya mending, walaupun salah, gitu. Karena keberanian itu sikap mental yang bagus, ya, yang positif. Pemberani itu bagus di mana-mana, apalagi menghadapi masalah yang dihadapi, gitu. Tapi di sini konteksnya dia berani, memang pemberani, walaupun salah, gitu. Berani tapi salah. Nah, itu tetap negatif, ada positifnya juga, gitu. Jadi 50-50. Dia pemberaninya positif, salahnya negatif, gitu, ya. Jadi ini sikap mental kedua di atas penakut tadi. Ini lebih baik daripada yang penakut, ya. Dia berani walaupun salah, nggak apa-apa. Nanti salahnya menjadi pelajarannya, keberaniannya adalah sikap mental yang bagus, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang bukan takut tapi menghindari saja karena nggak mau ribut, dianggap tidak penting atau tidak perlu, atau dia lebih dewasa dari orang yang dihadapinya, ya, atau dia tidak merasakan manfaatnya dari ribut itu, dari keributan itu, lalu dia hindari. Nah, itu sikap mental ketiga, lebih bagus di atas berani tapi salah.
Dia mencari maslahat. Lebih baik hindari saja, tidak perlu ya ribut yang tidak penting atau ribut yang tidak perlu, dan dia memilih menghindari. Tapi sebetulnya kalau masalahnya terjadi, kalau misalnya si orang yang dihadapinya itu ngotot, dia akan menghadapinya gitu. Tidak takut. Jadi takutnya tidak ada. Dia tipenya memang bukan penakut, tapi dia memilih menghindari masalah sajalah daripada ribut yang tidak penting atau yang tidak perlu ya. Nah, dia memilih maslahat, udah nggak usah dihadapi, dihindari saja. Tapi bukan tipe penakut. Ini sikap mental yang lebih tinggi dari yang kedua tadi, yang berani tapi salah. Yang ketiga ini berani juga, tapi melihat masalah yang tidak perlu, dia hindari saja. Buat apa? Tidak maslahat gitu. Daripada membuat keributan yang tidak penting. Misalnya karena masalahnya juga tidak penting gitu. Nah, itu sikap mental yang ketiga ya, lebih baik dari yang kedua ke satu. Nah, yang keempat lebih tinggi lagi dari sikap mental yang ketiga itu adalah berani dan benar gitu. Dia orangnya berani dan dia juga benar urusannya. Dia bukan yang salah, bukan di pihak yang salahnya, dia di pihak yang benar dan berani menghadapinya. Jadi kalau misalnya ada orang petantang petenteng, sombong, sok, kata-katanya menyinggung atau kata-katanya kasar, mengatakan yang tidak layak lah misalnya tuh ya, apa misalnya nih ya, maaf nih, anjing gitu ya, misalnya ngebentak bilang anjing, padahal kita nggak salah ya, hanya miskomunikasi saja atau tidak sengaja atau apalah ya, yang tidak perlu kata anjing itu keluar. Nah, kita menghadapinya, kita marah, ngomong apa lo, nah gitu ya, dihadapi gitu. Dia berani dan benar gitu, bahwa orang ini tidak sopan, tidak etis, harus ditegur gitu, harus diingatkan. Tapi masalahnya bisa jadi tidak beres gitu ya, terlepas dari masalahnya beres dan tidak. Nah gitu, jadi dia berani menghadapinya. Jadi orang yang tidak etis, yang menyinggung dia, yang mengganggu dia, yang berbuat sesuatu yang tidak layak dan tidak patut sama dia hadapi, dia marahi ya, dan dia berani karena benar gitu. Kalau perlu sampai ribut. Nah, itu sikap mental yang keempat yang lebih tinggi lagi ya. Tanpa berpikir selesai masalahnya bagaimana, itu tergantung nanti. Yang penting beraninya dulu. Jadi dia punya dua sikap positif yang bagus ya. Punya dua sikap positif yang penting dua-duanya bagi seorang laki-laki ya. Biar maco. Pertama berani, kedua benar. Oh, itu kan makna dari lambang merah putih Indonesia ya. Suci itu bersih, merah itu berani. Berani karena suci, berani karena benar. Wah, itu lambang negara Indonesia ya. Ya, merah putih itu. Nah, jadi orang yang berani karena benar ya, benar dan berani, yaitu darahnya itu merah putih gitu. Secara patriotis gitu. Ya, itu laki-laki dengan sikap mental keempat tertinggi. Bagus sekali. Harus begitu nama laki-laki itu ya. Yang namanya laki-laki harus begitu. Untuk apa? Pertama, melindungi diri. Kedua, melindungi keluarga. Ketiga, melindungi istri dan anak-anak ya. Keempat, melindungi teman-teman, kawan, sahabat yang baik, dilindungi oleh dia karena sikap dan sifat keberaniannya itu. Berani, benar. Dia kalau ada urusan yang konflik dan ribut dengan orang lain, dia nggak pernah takut ya. Terutama ketika sadar dia tidak salah, dihadapinya siapapun. Nah, itu tuh sikap mental yang keren ya. Laki-laki ideal lah, cowok maco ideal, bagus. Sebaiknya dan perlu dilatih bagaimana anak-anak kita di rumah tangga, di keluarga itu punya sikap mental seperti itu ya. Kemarin ada teman saya menceritakan anaknya berkelahi ya, laki-laki, anak SMA. Anak SMA. Saya bilang ketika dia cerita, bagus bagus ya, namanya Agus. Saya bilang, lelaki mah kudu gitu, laki-laki harus begitu, harus punya pengalaman konflik, ribut ya, bertengkar dengan orang lain, apalagi sampai berkelahi. Itu sikap mental yang harus dimiliki, dibangun oleh laki-laki ya. Supaya apa? Satu, pemberani, nggak takut, terutama ketika dia benar ya. Kalau anak SMP SMA ketika dia dibully, dipersekusi oleh teman-temannya, harus ngelawan demi kebenaran yang dia rasakan gitu. Laki-laki itu harus didik begitu, bukan jadi penakut
Nah, banyak laki-laki penakut, anak laki-laki penakut karena orang tuanya melarang-larang. Jangan bertengkar, jangan ribut, jangan berkelahi, jangan berantem. Menurut saya salah orang pendidikan begitu. Ya, pendidikan yang bagus itu kalau dia benar, lawan gitu. Jadi ucapannya begini ke anak tuh, masalahnya apa? Coba papa ingin tahu, atau mama pengen tahu, atau ibu pengen tahu. Oh gitu. Pokoknya gini, kalau kamu benar lawan, kamu jangan takut. Nah, gitu, itu namanya bapak hebat. Ya. Kalau anak kita bertengkar, konflik dan berkelahi dengan teman-temannya dan orang lain, tanya dulu, jangan langsung dimarahi. Walaupun misalnya apa kejadiannya sudah berlalu, sudah terjadi, katakanlah dia ada luka sedikit, ada bengkak atau apalah, pokoknya habis berkelahi saja, tanya, kamu kenapa? Lalu dia bercerita masalahnya apa. Oh, dia ceritakan. Kalau dia salah, tegur, kasih tahu, kasih nasihat. Ya, kalau dia benar, dukung. Bagus, itu laki-laki namanya. Itu anak bapak namanya. Itu anak papa namanya. Hebat kamu. Walaupun dia luka, ada berdarah sedikit misalnya, bengkak dan sebagainya. Itu pendidikan kepada anak laki-laki harus begitu. Ya, ini banyak yang salah. Jadi dijauhi, dihindari dari konflik dan berantem dengan teman-temannya. Ya, sehingga banyak laki-laki penakut tanpa sadar, ya, muncullah sikap mental penakut, ya. Sampai dewasa dia jadi penakut, ada masalah nggak berani ngelitik, nggak berani ngomong, nggak berani menghadapi, menjadi pemimpin keluarga atau kepala keluarga, jadi penakut. Kadang-kadang lebih berani istrinya daripada suaminya. Itu sikap mental laki-laki yang jelek, yang buruk karena tidak dilatih dari kecil keberaniannya. Gitu. Laki-laki itu perlu, ya. Untuk apa? Untuk membangun sikap mental pemberani. Nah, itu tujuannya ke situ. Laki-laki itu kalau penakut jelek. Ya, kalau perempuan penakut wajar. Ya, karena perempuan itu identik dengan kelembutan, ya, keramahan. Oh, laki-laki lembut, ramah, bukan ramah, lembut, kan jelek. Terus penakut, suruh pakai rok aja sama lipstick gitu ya. Suruh pakai lipstick yang merah nyala, anu beureum euceuy, terus suruh pakai rok. Kalau laki-laki penakut ketika menghadapi masalah, termasuk konflik, ribut, bertengkar dengan teman-temannya. Ya. Jadi pendidikan kepada laki-laki itu yang lebih mahal kadang-kadang dari pengetahuannya, ya, adalah keberaniannya menghadapi masalah. Ya, sikap mentalnya, berani lawan. Kalau perlu sampai berantem nggak apa-apa. Yang penting nggak ada yang penting, ya. Dan soal sampai misalnya sampai fatal, sampai berkorban nyawa atau sampai meninggal, itu tergantung konteks masalahnya, belum tentu seperti itu, ya. Tapi minimal sikap berani itu harus ditumbuhkan, jangan ditumbuhkan sikap penakut gitu. Jadi seorang ibu, bapak, ya, mama, ayah yang baik tidak menyalahkan anaknya ketika dia bertengkar, konflik dengan temannya. Tanya dulu pertama masalahnya apa, ya. Kalau anak kita salah, kasih tahu, ya kamu harusnya jangan begitu dong. Kamu minta maaf, kamu salah, kamu harus mengakui. Enggak apa, soalnya begini, enggak. Papa dengar tadi dari ceritanya kamu yang salah. Gini sekarang, dah, kamu besok datang ke dia minta maaf. Nah, bapak keren, ya. Minta maaf, kamu yang salah, ya, sambil disadarkan, ya. Dan kamu minta maaf kepada temanmu, itu bapak bangga. Itu bukan kalah, itu menang. Itu the best of the best. Nah, gitulah kalau dalam film itu, ya. Gitu. Tapi kalau setelah si bapaknya, ayahnya, papahnya mendengarkan ceritanya si anaknya itu benar, dah dukung, bagus. Walaupun kamu sekarang pipimu berdarah atau jidatmu bengkak, tapi bagus. Laki-laki harus berani, ya, lawan. Luka sedikit nanti juga sembuh lagi, ya. Yang penting kamu jangan sampai dihinakan, direndahkan, dipersekusi, dilecehkan sama temanmu, ya. Bangun harga dirimu sebagai laki-laki. Nah, gitu, ya. Itu bagus. Jadi sikap mental dan pendidikan yang benar kepada anak laki-lakinya. Oke? Itu yang keberapa? Keempat, ya? Keempat. Ya. Jadi banyak laki-laki, ya, kaum pria di Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak yang penakut sikap mentalnya, ya. Penakut, tidak berani menyuarakan kebenaran, tidak berani mengkritik, tidak berani mengkoreksi, tidak berani jujur berkata apa adanya, ya, tidak berani menolak situasi yang bertentangan dengan hati dan pikirannya dan sebagainya. Sebabnya karena anak kita tidak pernah dilatih keberaniannya sejak kecil.
itu ya. Tidak pernah itu dibangun sikap mental keberaniannya. Biasanya tidak dibangun oleh bapaknya atau orang tuanya itu karena memang bapaknya juga penakut. Bapaknya juga bukan tipe orang konflik, bukan tipe orang yang pemberani pada keributan. Akhirnya diturunkan kepada anaknya juga pendidikan yang salah lagi. Terus bapaknya karena kakeknya juga begitu. Biasanya begitu turun temurun gitu. Makanya kesalahan pendidikan yang turun temurun ini pada anak laki-laki stop. Robah mulai sekarang kepada anak laki-laki ya. Ini fokusnya anak laki-laki. Stop. Kemudian bangun sikap mental keberanian pada anak laki-laki kita. Karena begini, orang ya punya prinsip, benar, cerdas belum cukup kalau nggak berani. Ya, harus ada keberanian. Menjadi paket lengkap itu bila dia pinter, cerdas, ya, kemudian pengetahuannya banyak, tapi juga berani mengkritik, berani ribut, berani konflik. Kalau perlu, ya bukan harus selalu konflik dan selalu ribut. Kalau perlu dan situasinya menuntut untuk ribut, dia berani gitu. Oke, masalahnya apa? Lu mau apa sama gue? Rek naon si anjing aing gitulah. Ya orang Sunda mah. Mau sampai kemana? Karena dia yakin pede. Nah itu jiwa-jiwa merdeka yang dibutuhkan oleh perempuan. Perempuan suka istri, anak-anak, suka kepada ayah dan bapak pemberani itu. Karena itu memang sikap mental yang penting ya, yang jarang orang punya ya. Oke, saya sudah di depan kampus UIN. Itu yang keempat ya. Wah, asik, jadi panjang juga ini pembahasan. Padahal saya sambil nyetir. Satu tadi tiba-tiba ingat karena masalah, jawab saya mengklasifikasi ternyata ada 5 tahapan sikap mental orang dalam menghadapi masalah itu. Dan itu penting untuk diketahui, diuraikan dan dijelaskan. Oke, saya mau sarapan bubur kacang dulu ini. Kesukaan saya. Ya. Oke, satu lagi yang terakhir dan paling tinggi ya adalah ya yang paling puncak ini, laki-laki hebat dan sempurna. Dia berani, benar dan masalahnya tuntas. Gitu, ya. Banyak orang ribut, konflik dengan orang lain, ya. Kemudian terjadi perdebatan, kesananya kemudian jadi konflik, jadi masalah, jadi keributan. Tapi masalah tidak selesai. Katakanlah si laki-laki salah satunya pergi. Ya udah kalau gitu, ya, saya nggak peduli, pergi atau ya udah kalau kamu gitu, saya juga begini, pergi misalnya. Atau masalah belum selesai, si laki-lakinya lawan konfliknya, lawan bertengkarnya pergi karena takut gitu. Masalah tidak selesai gitu, ya. Dia hanya menang saja. Jadi prestasinya dia hanya menang saja, tapi masalah tidak selesai. Itu yang terbagus keempat, ya. Ya, yang terbagus keempat tuh. Kalau masalah yang tadi itu ya, yang berani dan benar gitu, tapi tidak tuntas. Itu yang keempat. Ya. Nah, yang kelima ini adalah berani, benar dan tuntas. Jadi gini, ributnya terjadi, ya, beraninya ada, ributnya terjadi sampai kemanapun gitu kasarnya ya, karena dia mempertahankan prinsip. Dan yang kelima, ketika sedang terjadi perdebatan, ketika sedang terjadi ngotot, kemudian si lawannya itu pergi, ya, padahal belum selesai. Nah oleh dia digusur, nanti dulu, ini belum selesai. Ya, kecek orang Sunda mah keheula tongka ini can beres ya jeung aing. Nah, itu bagus ya. Sini dulu, jangan dulu pergi, ini belum beres masalah gitu. Bereskan, tuntaskan biar nanti jadi islahnya enak. Kamu pergi, kita berpisah, sudah plong, sudah tidak ada masalah yang tersisa. Ayo, sekarang mau gimana gitu ya. Nah, kalau kita bisa meyakinkan misalnya bahwa dia salah, ya, lalu kita yakinkan bahwa dia salah, lalu suruh minta maaf dia kepada kita, ya, minta maaf. Ayo, kamu telah ngomong keterlaluan misalnya, bersikap keterlaluan, over misalnya, sehingga saya tersinggung misalnya, ya. Atau sebaliknya, kalau kita yang begitu ya kita yang minta maaf, ya. Kita yang membuka hati, membuka diri, ya udah maaf saya tadi salah, ya. Mohon maaf, maafkan saya. Saya insya Allah tidak akan mengulang lagi. Saya akan lebih berhati-hati, ya. Maaf, pelukan, beres, tuntas.
saling doakan gitu. Atau kalau yang salahnya adalah teman konflik kita, ya, si laki-laki tipe yang kelima yang bagus ini tidak mau berpisah kalau belum selesai masalahnya tuntas gitu. Gak bisa, di sini dulu kamu. Ayo sekarang kamu apa misalnya, ya? Mau ribut apa? Ya. Jelas kamu yang salah tapi kamu yang membentak saya. Kamu yang salah tapi kamu yang menyalahkan saya misalnya, ya. Lalu ya Pak maaf, saya tadi lupa atau saya tadi emosi segala macam. Ya sudah nggak apa-apa. Kalau maaf selesai, ya. Tapi kamu jangan ulang lagi, ya. Nah di situ masukkanlah nasihat. Nih makanya dengerin ya. Kalau kamu lagi ada pusing, lagi ada persoalan, ya, kamu lagi ada masalah, tahan tuh emosi, ya, kemudian kontrol diri, jangan sampai meledak keluar kepada orang lain yang tidak berhubungan dengan kita, lalu masalah jadi melebar. Banyak orang salah menghadapi masalah, sehingga masalahnya bukan berkurang, bukan beres, tapi malah tambah masalah. Contohnya kamu ini, kamu kerai masalah, lagi ada masalah, tapi karena kamu tidak bisa mengontrol diri, akhirnya meledak keluar, akhirnya dengan saya jadi ada masalah. Jadi masalahnya jadi nambah dua, ya. Nah itu jangan terjadi, ya. Jadi ini maaf ya, saya ngasih masukan, saya ngasih nasihat. Lain kali tenang, jangan gerasa gerusu, jangan jangan buru-buru, ya. Kendalikan diri sehingga masalah ini sebentar ada ini agak silaunya ya. Nah, ini yang bagus, ya. Jadi kontrol diri, jangan emosi, tenang. Ini lagi di jalan, biar kamu selamat, ya gitu. Jadi masalah tidak berkembang, tidak meluas, tidak masalah satu malah bertambah. Kan gini gara-gara kamu emosi tadi kan, karena kamu sedang tidak stabil, ya. Lain kali jangan begitu lagi, ya. Ketika terjadi sesuatu, langsung kamu tuh lihat dulu masalahnya apa. Jangan langsung mengumbar emosi, memarahi saya atau memarahi orang lain. Karena orang lain kalau tidak merasa salah kan orang bisa jadi protes, bisa jadi tersinggung, bisa jadi marah, bisa jadi ribut dengan kamu, ya. Ya Pak, maaf Pak, ya Pak, ya udah nggak apa-apa, ya. Sok kamu pulang sekarang, ya. Hati-hati di jalan, ya. Salam buat istri kamu, selamat, ya. Mudah-mudahan hidup kamu lebih baik lah, ya. Kalau perlu lagi, ya misalnya dia orang yang kurang punya lah, ya. Atau emang kamu kenapa sih masalahnya misalnya, ya. Ya Pak saya tuh begini, anak saya tuh pusing meminta saya terus SPP, saya nggak punya uang. Ternyata dia misalnya orang kecil, pedagang kecil, ya. Saya tuh udah seminggu anak saya tuh ngomong terus saya nggak punya uang, saya nggak nyari kemana, nggak cukup segala. Oh itu masalahnya, pantas kamu tuh emosional. Ya udah, nih saya ada rezeki, ya. Ini ada 500 misalnya, ya, atau 300 atau 200 berapa aja lah yang ada, kasihkan nih buat kamu, ya, buat anak kamu, mudah-mudahan sekolahnya lancar, ya. Nah kita kasih karena dia sudah minta maaf, dia sudah menyadari diri, ya, sudah minta maaf. Wah itu pahalanya berlipat-lipat itu. Pertama kita menegakkan kebenaran, kedua ya kita tidak takut, berani karena benar. Yang kelima yang ketiga kita menuntaskan masalah, ya, kita menuntaskan masalah. Yang keempat kita menyadarkan dia sampai betul-betul sadar. Ternyata dari obrolan dan dialog dia, kemudian kita tahu dia orang yang nggak punya, ya, orang nggak punya, lalu kita pun masukkan nasihat. Sudah 5 tuh pahala, sudah masukkan nasihat, lalu dia komplain, dia cerita masalah hidupnya, lalu kita pun bantu misalnya dengan uang seadanya, mau 100.000, 200.000, 300 atau 500 berapa, nih buat anak kamu, ya, saya punya segini. Pak makasih, pasti itu tersentuh, bisa jadi menangis gitu, ya. Yang keenam tuh, jadi ada 6 pahala tuh dari konflik yang kita hadapi tanpa sengaja karena sikap mentalnya bagus, benar gitu. Ini yang tahap kelima tadi. Jadi tidak cukup masalah itu selesai atau tidak cukup menang karena mentalnya hebat, karena berani sehingga lawannya takut, dia ingin menuntaskan masalah. Ini sebetulnya ada teman saya yang begini, guru saya lah begitu. Ini guru saya kalau ribut dengan siapapun, ya, karena gesekan, karena tidak sengaja, karena salah paham, karena apapun, itu dia tidak akan berpisah kalau belum tuntas, ya. Keren, saya nggak sanggup begitu, ya. Dan saya juga, ya, mungkin setiap orang tuh punya masalah dengan situasi kemudian sikap mental, level derajatnya masing-masing, sehingga saya tidak pernah punya masalah yang harus ribut dengan orang lain gitu. Karena sayanya sendiri pun kebetulan tidak terlalu suka dengan keributan gitu. Tapi ini guru saya, kalau konflik
ya ribut dengan orang lain dan dia tidak salah, itu akan kejar tuh orang tuh kemanapun sebelum islah, sebelum dia minta maaf. Itu keren itu. Saya sering, masya Allah, luar biasa gitu. Itu ya, itu derajatnya memang beda soal sikap pentanya, karena pengalaman hidupnya pun luar biasa itu guru saya itu begitu ya. Oke, itu yang terakhir ya. Wih, panjang juga nih video, lumayan. Jadi yang terakhir, yang tertinggi, yang terhebat laki-laki sejati ya adalah menghadapi masalah dia berani, benar, dan tuntas dengan orang lain. Sehingga seperti contoh yang tadi misalnya, itu tuntas berpisahnya, enak, jadi silaturahmi ya, jadi kesadaran, malah dia jadi menangis gitu ya, sadar atas salahnya, lalu dia dapat rezeki lagi ya dari ribut itu. Nah, ini lagi banyak orang yang itu mendapatkan rezekinya kadang-kadang dari cara begitu. Misalnya beginilah, ada seseorang nih, hidupnya repot, butuh biaya besar, anaknya sakit atau anaknya belum sekolah, di rumahnya jarang ada makanan, tidak ada makanan, udah lapar segala macam. Lalu si laki-laki ini sebagai suaminya tanggung jawab dia mencari kesana kemari ya, dan dalam skenario Allah gitulah kira-kira, kamu akan dapat rezeki tapi kamu harus ribut dulu lah, semacam begitu ya. Kamu akan bertemu dengan seseorang ya yang kamu harus ribut dulu, yang bertengkar dulu, tapi kamu akan dapat nasihat, kemudian jalan keluar, kemudian kamu dapat rezeki. Nah, di dalam kehidupan manusia itu kadang-kadang ada cara ya, orang-orang seperti itu mendapatkan rezekinya begitu ya. Tidak semua, kan saya bilang tadi, ada sebagian orang. Ada yang setelah di puncak usaha kerja kerasnya dapat rezeki, ada yang ditolong orang, tiba-tiba menolong orang, tiba-tiba menolong dia menolong kita, orang tersebut, karena dia sudah di puncak kepasrahannya, di puncak usahanya, tiba-tiba rezekinya terbuka gitu. Nah, ada juga yang begitu ya. Ada juga yang karena kebaikan dirinya di masa lalu gitu, dia sedang punya masalah, apakah keuangan, apakah keluarga, segala macam, apakah ada kecelakaan atau perlu obat atau musibah apalah. Lalu tiba-tiba dia mendapatkan bantuan ya, kemudahan dari orang lain ya. Itu ketika direnungkan sebetulnya itu adalah akibat dari atau pahala buah dari kebaikan-kebaikan dia di masa lalu kepada orang lain yang dia tidak sadari. Jadi banyak penolong, banyak membantu orang lain yang kesusahan, kesulitan. Akhirnya tanpa sadar ketika dia menghadapi kesulitan, tiba-tiba banyak juga orang menolong. Ada juga orang yang menolong, datang pertolongan dengan mudah karena dianya memang sering menolong orang. Nah, itu hukum sebab akibat ya, hukum kehidupan yang pasti terjadi begitu. Pahala yang pasti terjadi pada setiap orang yang berbuat kebaikan. Nah, itu ya. Oke, kembali ke yang tadi. Jadi ini level yang kelima ya, yang tertinggi sekali lagi. Berani, kemudian benar, dan tuntas masalahnya. Ini yang sangat tinggi, yang sangat mahal. Laki-laki sejati ya, laki-laki sempurna. Jadi walaupun dia menang, walaupun dia benar, dan si lawan konfliknya itu pergi, dia gusur lagi, nggak bisa sebelum tuntas ya. Yang tuntasnya itu adalah islah ujungnya. Setelah islah mungkin ada nasihat, ada pelajaran yang direnungkan berdua gitu, yang menjadi pelajaran kebaikan. Malah kalau guru saya tadi itu sampai kemudian jadi teman, jadi sahabat, jadi sering silaturahmi gitu ya. Iya betul, sampai si orang itu terus dibina, dituntun, dan teman saya itu dianggap guru gitu, yang bagi saya memang guru gitu. Nah, itu memang sudah di tingkat wali kali ya kalau begitu ya. Jadi, dan itu memang jarang orang begitu. Kebanyakan yang paling umum nih, orang tuh emosi. Kalau sudah berantem, konflik tanpa sengaja, kebanyakannya emosi, tanpa mikir salah benar, tersinggung ya, lalu muncrat kemarahannya, lalu bertengkar, apalagi sampai berantem, sampai terjadi perkelahian, korbannya banyak dan tidak maslahat karena emosi yang dikejarnya, emosi yang diikutinya itu. Nah, yang berani karena benar itu jarang, sudah mulai berkurang ya. Apalagi berani karena benar kemudian masalahnya tidak melebar gitu ya. Nah, itu yang lebih bagus. Tapi yang tertinggi itu yang tadi saya simpulkan, tahap kelima, berani, benar, dan tuntas menghadapi masalah itu, dituntaskan. Kalau perlu orangnya dicari, dikejar, jangan disuruh pergi sebelum masalahnya tuntas, sebelum islah gitu. Dan ujungnya itu pasti positif gitu ya. Pasti positif. Ada obrolan,
ada apa namanya curhat masalah, kemudian akhirnya bisa saling bantu, kemudian ada nasihat-nasihat yang baik ya, bagaimana menghadapi, menguatkan diri, meningkatkan kesadaran, menguatkan mental dan sebagainya. Ya, saya kira itu cukup ilham yang tiba-tiba datang saya lagi nyetir. Ya, menarik sekali ketika tiba-tiba saya ingin nyusun, oh iya ya, ada 5 tahap nih tentang sikap mental, keberanian orang dalam menghadapi masalah, terutama konflik dan pertengkaran. Karena ini adalah bagian dari kehidupan yang banyak dialami oleh banyak orang, oleh banyak manusia di mana-mana di seluruh dunia gitu. Cuma orang kadang-kadang berbeda menghadapinya karena juga berbeda sikap mentalnya masing-masing. Saya barusan dapat itu dan tiba-tiba saya ingin merekamnya, ingin memvideo walaupun di mobil menjelaskan itu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.